Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu alat hydrocyclone. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Wiswardana. Saya Jumari Amanda. Saya Nela Rudewi Sregar. Saya Salwa Salsabila. Saya Abdal Zilabarski. Hidrosiklon adalah alat pemisahan untuk memisahkan padatan dan campuran cairan yang dipisahkan berdasarkan bentuk, densitas, dan ukuran partikelnya. Alat ini biasanya digunakan di industri pertambangan, pengolahan air limbah, dan industri kimia untuk memisahkan partikel-partikel padat dari suatu campuran cairan yang mengalir pada alat tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen dari hidrosiklon. Yang pertama adalah lubang inlet. Lubang inlet ini terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah tipe involute, yang kedua adalah tipe ram, yang ketiga adalah tipe scroll. Nah, dia berfungsi untuk mengurangi turbulensi yang terjadi antara dinding lubang inlet dengan dinding dari cylinder section. Yang kedua yaitu cylinder section. Dia berfungsi untuk memperbesar tekanan dan juga untuk mengurangi aliran dari tangan sial, yang mana konstruksinya itu berfungsi untuk menentukan dari besar tekanannya. Sedangkan yang ketiga itu adalah van der vortex. Dia memiliki besar 20-45%, yang mana dia digunakan untuk menentukan kualitas dari pemisahan yang dapat dihisapnya. Sedangkan yang terakhir itu adalah convection. Dia memiliki besar 20, digunakan pada penambangan mineral. Nah, pada bagian yang datar ini digunakan untuk pemisahan dari campuran material-material yang bersifat kasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari alat hydrocyclone yang digunakan pada proses produksi pulp dan kertas. Pada hydrocyclone sendiri itu biasanya menggunakan prinsip pemisahan menggunakan gaya sentrifugal, yang mana pulp yang akan masuk ke dalam alat hydrocyclone ini biasanya masuk melalui corong masuk atau feed inlet yang berbentuk tangan sial. Hal ini akan menyebabkan terjadi perputaran di dalam hydrocyclone yang akan menyebabkan zat pengotor ataupun zat-zat lainnya yang massa jenisnya lebih tinggi itu akan terdorong ke dinding hydrocyclone dan kemudian akan jatuh. Sementara itu, pulp dengan massa jenis yang lebih ringan akan naik ke atas dan keluar melalui corong bagian atas. Nah, pada proses di hydrocyclone ini itu berfungsi untuk memisahkan ataupun membersihkan pulp dari kotoran yang akan meningkatkan efisiensi dan juga kualitas dari pulp itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang cara kerja dari hydrocyclone. Yang pertama, fluida diinjeksikan melalui pipa inlet, kemudian fluida masuk melalui silinder secara tangensial, kemudian bentuk wujud hydrocyclone menginduksikan aliran fluida secara berputar, kemudian menciptakan vortex, kemudian partikel yang ukurannya lebih besar didorong dari luar vortex. Kemudian gaya gravitasi yang menyebabkan partikel tersebut jatuh ke sisi-sisi kerucut dan menuju pembuangan. Kemudian untuk partikel yang ukurannya lebih kecil, itu dia akan keluar melalui bagian atas hydrocyclone dengan tekanan yang lebih rendah. Kemudian hydrocyclone itu membuat satu gaya sentrifugal yang fungsinya untuk memisahkan padatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi miniatur hydrocycle kami. Untuk panjangnya berkisar 36 cm, untuk lebarnya berkisar 30 cm, untuk tingginya berkisar 25 cm,
Untuk diameter pipa besarnya sekitar 5 cm. Untuk diameter pipa ini berkisar 3 cm. Untuk pipa bawah 1 cm. Sedangkan untuk diameter komponennya 2 cm dan panjang komponennya 15 cm. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.